Guys, waspada. Ada bahaya besar banget nih yang ngancam ekonomi kita. Yap, kenaikan harga BBM. Ini bukan cuma soal dompet jadi tipis doang loh. Efeknya itu bisa, wah kemana-mana. Pasti pada nanya kan, emang kenapa sih kok bisa sebegitu bahayanya? Nah, tenang, kita bakal bedah tuntas di sini. Let's go! Oke, kita mulai dari yang paling relate sama kita semua ya. Dampak pertama yang, langsung bikin dompet menjerit. Oke, kenalan dulu nih sama the main villain-nya, inflasi. Gampangnya gini, inflasi itu pas harga-harga semua barang tuh naik dan naiknya terus-terusan. Jadi duit 100.000 yang dulu bisa buat jajan macam-macam, sekarang rasanya cepet banget habisnya. Nilai uang kita jadi kegerus gitu. Nah, yang paling nyebelin, si inflasi ini nyerangnya langsung ke perut kita, guys. Harga seblak, mie instan, kopi, sachet, sampai beras, semuanya bisa tiba-tiba meroket. Ini nih yang bikin pengeluaran harian kita langsung boncos. Tapi tunggu dulu, ini belum seberapa. Masalahnya tuh, kenaikan BBM ini nggak cuma berhenti di situ. Ini tuh kayak efek domino loh. Satu kartu jatuh, semuanya ikutan ambruk. Dan ini menjalarnya ke semua sektor ekonomi. Serem kan? Coba deh lihat alurnya. Simple banget tapi make sense. Pertama, harga BBM naik. Otomatis, biaya buat nganter-nganter barang alias biaya transportasi jadi ikutan naik kan? Nah, karena biaya transportasinya naik, pabrik-pabrik juga harus ngeluarin duit lebih buat produksi. Ujung-ujungnya siapa yang nanggung? Ya kita guys. Harga barang di warung, di supermarket, semuanya jadi lebih mahal. Kelihatannya sepele, tapi ini chain reaction yang dampaknya parah banget. Ceritanya belum kelar. Ada lagi nih. Buat ngerem inflasi yang udah kayak kereta lepas kendali ini, biasanya Bank Indonesia bakal naikin suku bunga acuan. Terus artinya buat kita apa? Nah, artinya cicilan KPR, cicilan motor, pinjol, semuanya bunganya bisa ikutan naik. Duh, makin pusing deh kepala. Oke, cukup soal dompet pribadi. Sekarang kita geser sedikit ke dunia para trader dan investor. Buat kalian yang main saham, pegangan yang kenceng ya, soalnya pasar saham juga bakal ikutan goyang dompet. Nah, ini dia nih, momok paling menakutkan buat investor. Panic selling. Jadi, karena kondisi ekonomi jadi nggak jelas, investor jadi pada takut. Terus mereka rame-rame jual sahamnya. IHSG yang tadinya hijau seger bisa langsung berubah jadi lautan merah. Wah, ini beneran red flag gede di pasar modal. Terus siapa aja nih yang jadi korban pertama di bursa saham? Ya jelas sektor-sektor yang paling sensitif sama harga BBM. Coba bayangin, perusahaan transportasi, logistik, bahkan perusahaan yang bikin makanan ringan atau sampo yang kita pakai tiap hari. Saham mereka bisa langsung terjun bebas. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran yang lebih luas. Kira-kira posisi harga BBM kita tuh gimana sih kalau kita bandingin sama tetangga-tetangga kita di ASEAN? Ini penting banget loh buat tahu posisi kita. Apa kita paling mahal, atau justru paling murah, atau ya di tengah-tengah aja gitu. Jawaban dari pertanyaan ini bisa ngasih kita gambaran yang beda banget. Nah, ini dia datanya guys. Di sini kita bisa lihat perbandingan lengkap harga BBM di negara-negara ASEAN. Ada data sebelum dan sesudah kenaikan plus kebijakan pemerintahnya masing-masing. Oke, jadi intinya gini. Harga BBM kita kalau naik tuh ada di sekitar 12 ribuan. Terus coba kita lirik tetangga kita, Malaysia. Gila, mereka murah banget, cuma 10 ribuan. Kenapa? Ya karena pemerintahnya masih royal ngasih subsidi. Nah, di ujung spektrum yang lain ada Singapura. Harganya, sultan banget, bisa sampai 30 ribu lebih. Soalnya mereka nggak pakai subsidi sama sekali. Jadi posisi Indonesia di mana? Ya kita ada di tengah-tengah. Nggak semahal Singapura, tapi juga nggak semurah Malaysia. Cuma ya tetap aja, kenaikan ini berasa banget buat kantong kita. Gimana? Setelah kita lihat efek berantainya tadi, dari harga Indomie naik sampai pasar saham yang merah merona, kalimat ini jadi kerasa bener banget kan? Kenaikan harga BBM itu emang bahaya besar. Ini bukan lagi cuma soal bayar lebih mahal di pom bensin, tapi udah menyangkut kestabilan ekonomi negara kita. Jadi sekarang pertanyaannya udah bukan bahaya atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita ngadepin ini. Karena dampaknya itu real dan pasti bakal kena ke kita semua, nggak peduli siapapun. So stay alert guys, tetap waspada ya.